PSSI hormati Swansea City yang belum lepas Nathan Chu Aon, jadwal agenda pengambilan sumpah masih tanda tanya. Saina Patinama baru bergabung bersama Timnas Indonesia H-2 sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Lawan Timnas Indonesia enggan bersantai, Jepang kembali gelar uji coba hadapi Yordania jelang Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 pundit Inggris sebut Timnas Indonesia punya peluang lolos fase grup. Tegaskan tak ada perbedaan pemain lokal dan keturunan, Erick Thohir ungkap rencana bersama Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. PSSI hormati Swansea City yang belum lepas Nathan Chu Aon, jadwal agenda pengambilan sumpah masih tanda tanya. PSSI kini masih menunggu Swansea City supaya bersedia melepas Nathan Chu Aon untuk diambil sumpah kewarganegaraan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga belum ada jadwal yang pasti soal kapan Nathan Chu Aon bisa menjalani pengambilan sumpah. Dikatakan Arya, PSSI sebenarnya ingin proses naturalisasi Nathan secepatnya bisa rampung. Namun staf khusus BUMN tersebut sadar bahwa di setiap rencana pasti ada saja rintangannya. Dia menambahkan Nathan dan Izzas sempat masuk proyeksi untuk bisa tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Padahal Jay sama Nathan bisa ikut Piala Asia, ujar pria berusia 52 tahun tersebut. Cuma karena masalah sumpah itu di luar kuasa kami, klub tidak berikan waktu untuk ke Indonesia sehingga tidak bisa tampil di Piala Asia, tutupnya. Rekan Shin Tae-yong ungkap alasan laga Timnas Indonesia versus Iran tidak live di TV nasional. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba terakhir melawan Iran di Al Rayyan Training Site Al Rayyan. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan bahwa pertandingan tersebut tidak akan disiarkan secara langsung di TV nasional. Pertandingan kontra Iran menjadi uji coba terakhir bagi Timnas Indonesia. Itu yang membuat tim pelatih Timnas Indonesia meminta pertandingan tersebut digelar secara tertutup. Mantan pemain Persib Bandung itu mengatakan uji coba itu digelar tertutup agar calon lawan Timnas Indonesia tidak bisa mengetahui taktik yang sudah disiapkan. Setelah melawan Iran, Timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Saina Patinama baru bergabung bersama Timnas Indonesia H-2 sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Pemain Timnas Indonesia, Saina Patinama, masih belum juga kembali ke skuad Garuda yang kini sudah berada di Qatar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara kapan Saina Patinama akan bergabung bersama Timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia masih menunggu waktu yang pas untuk Saina Patinama bergabung. Meskipun demikian, Erick Thohir memastikan bahwa Saina Patinama akan datang sebelum Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Tentu saja kami akan menunggu kapan dia bergabung. Informasinya kalau tidak ada perubahan 1 atau 2 hari sebelum pertandingan di Piala Asia 2023 dimulai. Dia datang, tutup Erick Thohir. Lawan Timnas Indonesia enggan bersantai. Jepang kembali gelar uji coba hadapi Yordania jelang Piala Asia 2023. Lawan Timnas Indonesia enggan bersantai sama sekali jelang Piala Asia 2023 ini meski tampil sebagai tim unggulan yakni Jepang. Pasalnya, mereka akan menjalani uji coba melawan Yordania. Jepang menjadi salah satu tim yang diunggulkan dalam ajang Piala Asia 2023 ini. Tim berjuluk Samurai Biru itu bahkan digadang-gadang bakal menjadi salah satu kandidat juara ajang 4 tahunan ini. Wataru Endo dan kawan-kawan akan kembali menjalani laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Jepang akan menggelar laga uji coba dengan melawan Yordania sebelum menjalani perjuangan di Piala Asia 2024. Uji coba kedua tim ini bertepatan dengan Timnas Indonesia yang juga akan menjalani laga persahabatan melawan Iran pada hari yang sama. Piala Asia 2023 pundit Inggris sebut Timnas Indonesia punya peluang lolos fase grup.
Pakar sepak bola dunia, John Dikes, memberikan prediksi terkait persaingan di grup D Piala Asia 2023. Di grup tersebut nantinya timnas Indonesia, Jepang, Vietnam, dan Irak akan memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Nantinya hanya juara grup, peringkat kedua, dan peringkat ketiga terbaik yang melaju ke babak 16 besar. John Dikes menjelaskan bahwa persaingan di grup D jadi salah satu yang paling sengit di Piala Asia kali ini. Jepang tentu saja datang sebagai unggulan setelah performa mereka yang cukup ajaib di beberapa laga terakhir. Namun, mereka akan mendapatkan pesaing ketat yakni Iran yang berada di grup yang sama. Mereka saya pikir di atas kertas berada di tempat pertama dan kedua, kata John Dikes. Tiket melalui peringkat ketiga terbaik akan berjalan lebih sengit. Timnas Indonesia dan Vietnam akan saling sikut demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Itulah mengapa sulit bagi dua tim lainnya karena Indonesia dan Vietnam sebenarnya adalah tim Asia Tenggara yang layak, kata John Dikes. Pemain muda timnas Indonesia ingin susul Asnawi Abroad ke Korea. Gelandang PSM Makassar, Ananda Rahan, berencana untuk berkarier di luar negeri. Rahan salah satu pemain berbakat milik Juku Eja. Masih berusia 20 tahun, dia sudah tampil dalam 14 pertandingan musim ini. Ananda Rahan menjelaskan bahwa dia memiliki mimpi untuk bisa abroad. Salah satu yang jadi inspirasi adalah Asnawi Mangkualam. Bahkan, dia juga ingin berkarir di Korsel seperti seniornya tersebut. Sudah menjadi andalan timnas kelompok umur, Rahan membidik bisa promosi ke timnas senior. Apalagi, Shin Tae-yong cukup percaya diri memainkan pemain muda di timnas Indonesia. Namun, dia menyadari bahwa mendapatkan caps di skuad Garuda tidak akan mudah. Pasalnya, semua pemain di Indonesia mengincar posisi tersebut. Rekan Shin Tae-yong ungkap kabar baik tentang Asnawi Mangkualam. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, memberikan kabar baik jelang pertandingan melawan Iran. Kabar baik yang diinformasikan Nova Arianto tentang Asnawi Mangkualam. Kata Nova Arianto, cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam sudah membaik. Bahkan, Asnawi Mangkualam sudah berlatih kembali bersama rekan-rekannya di timnas Indonesia. Cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam tidak terlalu parah. Selama di Turki, Asnawi Mangkualam hanya berlatih bersama tim fisioterapi timnas Indonesia di pinggir lapangan. Mantan pemain PSM Makassar itu tidak boleh berlatih dengan serius karena sedang proses penyembuhan cedera. Kembalinya Asnawi Mangkualam tentu saja membuat senang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, Asnawi Mangkualam bisa dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tegaskan tak ada perbedaan pemain lokal dan keturunan, Erick Thohir ungkap rencana bersama Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Untuk itu, alih-alih memperdebatkan masalah pemain lokal atau pemain keturunan, Erick justru berharap semua pihak memanfaatkan momentum ini dengan baik. Menurutnya, saat ini timnas Indonesia dalam momentum yang bagus karena mempunyai generasi emas. Hal ini karena timnas Indonesia senior banyak dihuni pemain muda rata-rata usia 22 tahun. Menurut Erick, semua pemain yang bermain di timnas Indonesia memiliki kepentingan yang sama yakni membela tim merah putih. Saya tidak pernah membeda-bedakan pemain Indonesia atau pemain diaspora. Menurut saya sama saja yang penting mau membela merah putih, ujar Erick Thohir saat ditemui awak media. Orang nomor satu di PSSI itu mengaku terharu dengan pemain timnas Indonesia juga yang kompak dan tak mempermasalahkan pemain keturunan ataupun lokal. Namun, mereka semua bersatu untuk membangun kekuatan sepak bola Indonesia.